Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alia Mutia Safana dengan NIM 403241149, Prodi Akuntansi Syariah, kelas Tasin 52. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada mat. Mat menurut bahasa adalah memanjang, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara huruf mat. Pada hakikatnya semua huruf hijaiyah itu bunyinya hanya satu harokah. Nah, apabila menjadi bertambah dari satu harokah, itu disebut mat. Nah, huruf-huruf mat itu adalah alif yang mutlak jatuh setelah fathah. Contohnya, kola. Kemudian yang kedua ada wawu mati jatuh setelah domah, yaitu kulu. Kemudian ada ya mati jatuh setelah kasroh. Contohnya, kila. Kemudian ada mat asli atau mat tabi'i, yaitu apabila wawu mati jatuh setelah domah, ya mati jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Panjangnya itu adalah satu alif atau dua harokat. Contohnya, kola, kila, kula. Sama seperti tadi. Kemudian selanjutnya ada mat jaiz mutasil, yaitu ketika mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya, likoha, jaha. Kemudian yang selanjutnya ada mat jaiz munfasil, yaitu apabila ketika mat tabi'i atau mat asli itu bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ukuran panjangnya ada perbedaan mulai dari satu alif sampai dua harokat atau 2,5 harokat lah kurang lebih. Nah, contohnya itu ada fa. Contohnya, alladzi at'amahum. Kemudian selanjutnya ada mat arid li sukun, yaitu apabila ada huruf mat itu bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Ukuran panjangnya itu ada 3, yaitu ada satu alif karena bertemunya mat asli itu dikarenakan waqaf. Jadi meskipun waqaf tidak merubah panjangnya mat asli. Yang kedua tuh ada yang dibaca 2 alif karena sukunnya itu bukan sukun yang asli sebab waqaf, dan cara membacanya tetap di bawah bacaan mat lazim. Kemudian yang ketiga ada dibaca itu 2,5 alif disebabkan atau sebab disamakan dengan bacaan mat jaiz. Nah, contohnya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mat lain aridli atau mungkin mat lain. Nah, itu tuh apabila ada huruf alain atau huruf wawu atau ya yang mati jatuh setelah fathah yang bertemu dengan sukun yang tidak asli sebab waqaf. Ukuran panjangnya 1, 2 atau 2,5 alif. Contohnya, ba'dil qawla. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada mat silah qasyiroh, yaitu ada hak dhamir mufrad muzakkar jatuh setelah huruf yang hidup dan tidak bertemu dengan hamzah koto atau sukun, maka dibacanya panjang. Ukuran panjangnya itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, Innahu sami'un. Begitu. Kemudian selanjutnya ada mat silah tawilah, yaitu apabila da hamir mufrad muzakkar bertemu dengan hamzah koto. Ukuran panjangnya adalah 2 alif atau 2,5 alif atau bisa 5 harokat gitu. Jika dibaca waqaf maka hak dhamir tersebut dibaca sukun. Contohnya nih, indahu illah. Kemudian yang selanjutnya ada mat lazim mutasaqqal kilmi, itu apabila mat asli itu bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, maka dibacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, waladhdallin. Begitu. Selanjutnya ada mat lazim mukhaffaf kilmi, itu apabila ada mat yang bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan harus dibaca panjang, tidak boleh diidghamkan, maka panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Biasanya tuh di Al-Quran hanya ada 2, yaitu surat Yunus ayat 51 sama surat Yunus ayat 91. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mat lazim harfi mukhaffaf,
Nah, mat ini tuh terdapat pada pembukaan awal surah. Ukuran panjangnya itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Hurufnya terkumpul pada lafadz nakoso asalakum. Ya, nakoso asalakum. Nah, selanjutnya ada mat lazim harfi musakol, yaitu apabila salah satu dari huruf yang tadi nakoso asalakum, yang apabila dilihat dari ejaan hurufnya itu harus diidghamkan atau diikhfakan. Misalnya contohnya lam pada alif, lam mim begitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Maaf mungkin kameranya kesana kemari. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.